Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi bi idnihi sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin mahbuban jami'al khalqi syafi'an lil mu'minin. Amma ba'du. Para ibu bapak, Muslim Goreng terhormat, seluruh yang tentu mudah-mudahan hari ini saya sedang berhadapan dengan bapak ibu yang punya semangat sama, yaitu untuk berubah. Sekedar informasi bahwa satu-satunya MTS yang sudah mendapatkan penilaian dari tim TPM, karena nanti kita itu kalau mau masuk zona integritas ada dua penilaian TPI, tim penilaian internal itu dari Inspektorat Jenderal Itjen, dan tim penilai nasional yaitu Menpan. Nah, yang sudah tembus ke Menpan itu cuma satu dari sejak digulirkannya reformasi birokrasi melalui subaksi zona integritas. Jadi itu adalah MTS 9 Bantul, Bapak Ibu ya. Dan itu belum ada yang bisa mengejar seperti apa mereka kok bisa sampai seperti itu. Tentu banyak hal yang harus diperhatikan oleh madrasah. Tapi sebelumnya untuk memperkuat Bapak Ibu bahwa yakin bahwa perubahan itu ada keniscayaan dan perubahan itu tidak boleh kita abaikan, apalagi kawan-kawan yang masih muda, tentu menjadi sebuah is not an option, bukan sebuah pilihan perubahan itu, tapi sebuah kewajiban yang harus kita jalani. Satu hal yang punten singkuring ngadugikan sebagai bahan gambaran awal bahwa Ibnu Athaillah Sakandari pernah menyebut, ibu mudah-mudahan yang pernah baca hikam ini bisa memotivasi hari ini bahwa ada yang kita itu mungkin masih tertinggal Bapak Ibu. Di antas habal jahil la yadhu an nafsihi khairul laka di antas habal alim yadhu an nafsihi. Orang cerdas, orang bodoh tapi berintegritas lebih baik dari orang pintar, orang cerdas tapi tidak berintegritas. Kesimpulannya bahwa ada banyak orang-orang cerdas tapi menyimpang. Ada banyak orang-orang yang luar biasa pengetahuannya tapi malah disalahgunakan. Nah, hari ini ibu dituntut tidak hanya punya kreasi, tidak hanya punya kecerdasan, inovasi dan seterusnya, tapi diminta oleh negara sebagai abdi negara, kita diminta untuk berintegritas. Nah, kemasan integritas dalam bentuk dokumentasi itu ada namanya ZI menuju WBK. Gambaran awalnya, payung hukumnya adalah rumah besarnya itu Ibu PP 81/2010 terkait Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, 15 tahun usia RB. Nah, ini tinggal berapa tahun lagi ya Ibu Bapak. Dan itu diturunkan oleh kementerian dan lembaga masing-masing punya roadmap ya, termasuk semua lembaga maupun ke daerah sama itu punya roadmap. Roadmapnya Kemenang, karena kita instansi vertikal, itu ada sudah 3 kali ganti PMA. Terakhir yaitu PMA 29 tahun 2020 terkait roadmap reformasi birokrasi Kementerian Agama 2020-2024. Kita udah 2022, sebentar lagi 2023, artinya tinggal punya waktu 2 tahun. Terus daya waktu Ibu, kami badai ngalengkah yang ada pengakuan dari perubahan MTS 2. Jadi tinggal 2 tahun. Orang lain sudah lari kemana-mana. Kalau kita masih berada di zona nyaman seperti ini, pastikan Ibu bahwa jangan-jangan MTS 2 sedang menunggu waktu saja untuk tidak menjadi bagian yang diunggulkan. Hati-hati, ini adalah tugas bersama. Bapak Ibu sekalian, satu hal lagi yang ingin kita sampaikan. Tadi menguatkan mengkonfirmasi saja dari Pak Kasubag, saya senang bilangnya Api untuk lebih dekat, bahwa sebelum Bapak Ibu melangkah ke zona integritas, hati-hati Pak, karena ia bakal diriwuh. Dan percaya Ibu, orang yang tidak nyaman dengan karena gini, ada 3 karakter orang kalau mendengar ZI. 1,
ibu bapak ada yang antusias, yang kedua ada yang biasa-biasa, dan yang ketiga ada yang antipati bapak ibu. Antipati itu adalah orang-orang yang malah menyerang, nanawanan gigituan kan gitu. Nah, untuk mentreatment ZI atau madrasah masuk ke zona integritas menuju WBK, WBBM hanya mengandalkan orang biasa-biasa, acuh, ini tidak akan berhasil Pak. Apalagi kalau orang menyerang. Ini dibutuhkan spirit, frekuensi, ritme yang sama dari seluruh sivitas Bapak Ibu sekalian. Maka di Permenpan 90 2021 itu di lampirannya Bapak Ibu bisa baca. Jangan berani kita mau masuk ZI sebelum ada 7 hal. Mudah-mudahan saya hafal. Ada 7 hal yang siap, yang satker siap. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 siap. Yang pertama adalah komitmennya Pak Haji Nana dengan kawan-kawan seluruh lini, baik itu guru, orang tua, termasuk bagian tata usaha, seluruh bergabung dalam komitmen yang sama. Seluruh harus berada dalam gerak langkah yang sama, ritme yang sama. Jadi upamanya semangat Pak Haji Nana Hungkul, saya ingin memastikan bahwa itu yakin di tengah jalan gagah. Itu ya. Itu yang pertama. Jadi siap. Karena ingat Bapak Ibu, kenapa harus dikatakan siap? Karena ada 6 area. Di 6 area itu kurang lebih ada 45 pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab. Kadang-kadang ada satu pertanyaan yang dokumennya saya upgrade Bapak. Contoh ada pertanyaan terkait SKP. Kan saya guru mengumpulkan SKP leres. Ngumpulkan Bu? Ngumpulkan. Seluruh diupload. Nah, ada kurang lebih 45 pertanyaan harus dijawab. 6 area itu adalah 1 manajemen perubahan, area manajemen perubahan. 2 ada area penataan tata laksana. 3 ada area penataan aparatur atau penataan SDM, manajemen SDM. 4 di sana ada penguatan akuntabilitas. 5 ada penguatan pengawasan, dan 6 adalah terkait peningkatan kualitas layanan publik. 6 area ini menjadi bagian penting yang akan kita lengkapi evidennya. Makanya kenapa harus dibaca dulu lampiran yang tadi saya sebutkan, yaitu Permenpan 90 tahun 2021 terkait pedoman dan evaluasi zona integritas. Karena percuma Bapak Ibu ngelebetan mengikuti kalau tidak dipahami ruh ZI itu apa. Yang pertama adalah komitmen pimpinan. Siap, Pak Nana, Pak Haji Nana, dan kawan-kawan seluruh sivitas MTS sudah siap mau bergerak. Cuman karena sudah siap, maka ada konsekuensi logis, yaitu apa? Waktu Ibu akan ada yang kira-kira ditambah. Jadi Ibu tidak hanya sebagai pengajar dan pendidik, tapi ada beberapa hal yang nanti akan masuk area itu. Area yang cocok di agen perubahan siapa, kerjain evidennya. Yang cocok di pengawasan siapa, evidennya dikejar Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama tadi adalah Bapak Ibu terkait dengan komitmen pimpinan ya, komitmen pimpinan, dan yang kedua kesiapan kita untuk memperhatikan dan melengkapi lembar kerja evaluasi ZI. Yang tadi LKE ZI itu Bapak Ibu ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah faktor komponen pengungkit, yang kedua komponen reform, yang ketiga adalah komponen hasil. Dari komponen pengungkit itu ada kurang lebih 45 pertanyaan yang dimaksud dengan 6 area tadi. Di komponen reform ada 15 pertanyaan dalam rangka menguatkan komponen pengungkit antara before and afternya. Terakhir komponen hasil yang ada 2 pertanyaan, yaitu terkait dengan persepsi kepuasan layanan publik dan persepsi terkait dengan indeks anti korupsi ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua kesiapan itu ya Bapak Ibu kedah siap. Upami henteu ayeuna mah kita ngobrol Pak. Teu kedah maksakeun macam kalau kita merasa tidak siap dari sisi mindset, culture setnya dacan siap ulah kabar daripada engke malah bingung gitu ya. Tapi kalau cuman masalahnya pertanyaan saya, kalau sekarang belum siap apa tidak siap?
Jangan-jangan bukan katanya yang pantas itu bukan belum siap, memang tidak siap.